Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya, dan senang sekali karena di kesempatan siang hari ini saya bisa kembali hadir tentunya untuk berbagi pengalaman tentang para YouTuber ya. Dan di video yang kemarin saya membahas tentang bagaimana cara mengejar jam tayang secara alami dan permanen biar tidak dapat teguran dari pihak YouTube dan bisa lolos untuk monetisasi ya, walaupun tidak banyak yang nonton ya, tapi paling tidak bisa bermanfaat buat sedikit orang yang nonton begitu ya. Dan di video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman ya tentang klaim hak cipta ya, karena ternyata banyak sekali teman-teman yang salah tafsir ya ataupun salah paham dengan apa itu yang namanya klaim hak cipta ya. Makanya di video kali ini saya akan coba sedikit jelaskan ya sesuai dengan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Oke, karena sebelum saya punya channel ya ataupun sebelum saya konten di dunia YouTube, saya sempat sharing dulu ataupun bertanya dulu sama salah satu teman yang sudah lama YouTube tapi belum ke monet ya. Jadi gini, kata teman aku itu katanya sia-sia katanya kalau kita bikin konten YouTube tentang cover ya, karena setiap videonya akan selalu kena klaim hak cipta ya. Jadi katanya sia-sia dan buang-buang waktu saja ya. Kalau misalnya kita mau bikin konten itu, kalau bisa ngevlog ataupun bikin film ataupun bikin komedi-komedi apalah ya, jangan bikin cover karena akan selalu kena klaim hak cipta. Loh, kok begitu ya? Karena saya kan pribadi kan sebagai musisi ya, gimana mau bikin konten yang lain ya, karena condong kalau musisi dan penyanyi yang kontennya ngover masalah lagu, masalah nyanyi ya, nggak bisa kalau musisi dan penyanyi itu bikin video yang namanya film ataupun ngevlog ya, walaupun bisa juga ya agak kesusahan ya, tapi kalau musisi dan penyanyi kalau bikin konten cover itu akan kelihatan mudah karena kita ngover itu sesuai dengan bidangnya ya. Makanya tetap saya mencoba akan bikin konten walaupun kata salah satu teman saya itu sia-sia karena selalu kena klaim hak cipta, dan apabila kita termonetisasi maka penghasilan dolar akan masuk ke si pemilik lagu yang lagunya kita cover, dan ternyata itu salah teman-teman ya. Ternyata itu salah ya. Jadi gini teman-teman ya, dengan adanya yang namanya klaim hak cipta ataupun proses daripada klaim hak cipta itu bukan seperti itu ya, bukan semata-mata setiap penghasilan ataupun setiap karya-karya kita setelah monetisasi itu penghasilannya masuk ke pemilik lagu semua. Enggak, bukan seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah termonetisasi mungkin lebih tahu ya, itu ya, lebih tahu proses daripada klaim tersebut. Makanya banyak teman-teman yang sudah termonetisasi itu malah makin semangat ya, makin semangat untuk bikin konten. Bahkan kalau misalnya ada salah satu teman yang katanya bikin konten cover itu hanya sia-sia ataupun buang-buang waktu saja, mungkin itu kategori orang ataupun kreator yang menganggap bahwa kita itu bikin konten sebagai hiburan ya, ataupun sekedar iseng-iseng lah. Itu yang menurut saya sia-sia, bikin konten kok iseng-iseng, hiburan kok di dunia digital yang perlu waktu banyak, perlu ngedit, bahkan uploadnya juga butuh kuota ya, ataupun butuh uang untuk membeli kuota untuk yang namanya mengupload video. Jadi kalau iseng-iseng jangan di YouTube ya, kalau mau hiburan jangan di YouTube ya. Itu akan sia-sia. Kalau misalnya kita mau ngonten ya serius, yang fokus, yang baik, yang banyak, yang namanya kreasinya, biar penontonnya juga suka, banyak subscribe ya, dan bisa lolos untuk monetisasi ya. Jadi yang namanya klaim hak cipta itu ataupun proses daripada klaim hak cipta itu tidak semuanya ya, semua karya-karya kita itu apabila sudah termonetisasi itu masuk semua ke pemilik lagu. Enggak ya, ada pembagiannya. Dan ada salah satu yang belum kalian tahu, tentunya untuk yang belum termonetisasi mungkin belum banyak yang tahu ya, bahwa yang namanya monetisasi itu bisa diaktifkan apabila kita yang mau mengaktifkan. Jadi gini teman-teman ya, apabila kita sudah termonetisasi ya, terus sekali kita ngupload video cover itu akan ada pemberitahuan ya, akan ada pemberitahuan dari pihak YouTube ataupun dari Gmail ya, SMS dari Gmail bahwa konten yang Anda upload
itu punya kemiripan dengan lirik dan melodinya. Makanya konten yang kalian upload itu mengandung hak cipta ya, dan kalian bisa mengaktifkan monetisasinya apabila mau ya berbagi hasil dengan si pemilik lagu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengaktifkan monetisasinya untuk berbagi dengan si pemilik lagu, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi sifatnya kalau misalnya konten kita ataupun upload dan cover kita tidak mengaktifkan monetisasinya, maka video itu bersifat sebagai hanya promosi saja ya, promosi misalnya entah itu tentang nyanyi kita, tentang bermain musik kita, ataupun tentang hal-hal yang menyangkut video kita ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengaktifkan monetisasinya untuk berbagi pendapatan, berarti sifat dari video tersebut ataupun sifat dari cover tersebut hanya sebuah video iklan saja. Walaupun banyak yang nonton, walaupun di situ juga banyak iklannya ya, tapi kita tidak dapat penghasilan sama sekali. Demikian juga si pemilik lagu, karena kita tidak mengaktifkan monetisasinya. Tapi kan sayangannya kalau misalnya video kita sudah termonetisasi, lebih baik kita aktifkan monetisasinya, walaupun kita hanya mendapatkan sebagian dolar ya, itu nggak apa-apa ya, karena juga kita mengover lagunya orang. Jelas yang punya lagu yang ataupun pencipta lagu juga pengen dapat reality, karena memang kalau kita sebagai musisi mungkin lebih tahu ya betapa susahnya harus main lagu, betapa susahnya nyiptain lagu ya. Makanya kalau misalnya si pencipta ataupun si pemilik lagu minta reality, itu sah-sah saja ya, jadi nggak apa-apa ya. Oke, demikianlah pembahasan ataupun yang namanya sharing, berbagi pengalaman tentang klaim hak cipta ya. Jadi biar teman-teman itu tahu yang namanya klaim hak cipta itu apa ya. Jadi nggak sia-sia ya, nggak sia-sia ataupun nggak buang-buang waktu kalau kita bikin konten covernya itu sungguh-sungguh serius ya, biar banyak yang nonton dan bisa memenuhi syarat untuk monetisasi. Bahkan yang menurut saya yang beranggapan itu konten kita sia-sia itu yang menganggap bahwa video itu sekedar video cover kita itu sekedar hiburan ataupun sekedar iseng-iseng, yang uploadnya juga lama ya. Kalau misalnya kita serius, yang aktif upload video ya, maksimal itu 1 minggu 1 kali itu maksimal ya, minimal, ataupun kalau bisa 2 hari ataupun 3 kali sehari ya, biar jam tayangnya selalu bertambah ya, begitu ya. Jadi semangat terus untuk kreator-kreator cover. Jangan menganggap bahwa video kalian itu sia-sia kalau kita sungguh-sungguh bikin konten. Kalau kita serius bikin cover, maka suatu saat nanti kalian juga akan termonetisasi dan dapat penghasilan dari video kalian sendiri ya. Oke, demikian yang saya dapat sampaikan di video ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.